Perkenalkan, nama saya Lauren, saya dari kelas 12 IPS 1 akan membawakan materi globalisasi. Nah, yang pertama, pengertian globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi itu adalah proses menyebar luasnya pengaruh suatu ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam ruang lingkup dunia. Atau dengan kata lain, proses mendunianya suatu kebudayaan atau ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, awal munculnya globalisasi. Awal munculnya globalisasi ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama, kemunculan awal globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, yaitu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap kedua. Nah, globalisasi pada tahap ini dimulai dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ke negara-negara Asia dan Afrika. Para pedagang Muslim tersebut mengunjungi Tiongkok, Jepang, Vietnam, Malaka, India, Persia, Indonesia, dan lain-lain. Nah, selagi mereka berdagang, pedagang Muslim itu juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial, hingga budaya Arab. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap ketiga. Selain negara-negara tadi, ada juga eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya itu ada tahap revolusi industri. Nah, eksplorasi besar-besaran tersebut didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara di dunia jadi saling terhubung, yang salah satunya ditandai dengan penemuan mesin uap. Selanjutnya yaitu tahap keempat. Tahap keempat ini terus berjalan berkat perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua, yang selesai pada tahun 1945. Internet yang semula digunakan hanya untuk keperluan militer Amerika Serikat pada tahun 1960-an akhirnya berkembang pesat. Nah, saya akan memberikan contoh perkembangan dari hasil globalisasi. Seperti pada gambar ini, kita bisa lihat dulu transportasi itu pakai sepeda mungkin ya. Sekarang kita berubah jadi mungkin sepeda motor dan mungkin nanti di masa depan akan lebih canggih lagi gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak globalisasi. Nah, dampak globalisasi itu ada dua, yang pasti ada positif dan ada negatifnya. Nah, dampak positif dari globalisasi ini adalah yang pertama, kemajuan di bidang teknologi. Itu sudah pasti. Contohnya seperti ponsel, laptop, komputer. Kita bisa lihat sekarang kameranya lebih bagus dan kecepatan RAM-nya dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang transportasi. Nah, contohnya yang tadi, sepeda seiring berjalannya waktu itu dicari gitu yang barunya sehingga menjadi motor, sehingga memudahkan kita dalam menghemat waktu dalam perjalanan. Nah, selanjutnya ada meningkatnya efektivitas. Nah, ini sama dengan yang saya bilang tadi, yaitu meningkatkan kemudahan kita dalam melaksanakan sesuatu. Selanjutnya ada meningkatkan taraf hidup masyarakat, ini sudah pasti. Selanjutnya komunikasi semakin mudah. Nah, kenapa semakin mudah? Contohnya kita dapat berkomunikasi lewat handphone. Contohnya kita berteman dengan orang yang di luar negeri atau di luar kota. Nah, kita akan dimudahkan dengan internet dan gadget kita agar kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, selanjutnya ada mudahnya mengakses informasi atau berita. Nah, kalau dulu kan kita nengok berita itu mungkin harus beli koran atau dari radio dan lain-lain. Nah, sekarang kita tinggal buka contohnya detik.com, kita bisa lihat di internet, langsung kita searching. Nah, di samping dampak positif, kita juga memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif globalisasi itu apa aja sih? Yang pertama, ada individualistis. Individualistis ini adalah sifat mementingkan diri sendiri yang tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu sifat konsumtif atau sifat yang terlalu banyak mengkonsumsi suatu produk tanpa mengetahui jelas apa fungsinya dan tujuannya. Selanjutnya ada materialistis atau orang yang berpikiran atau yang mengambil tolak ukur dengan materi gitu. Selanjutnya ada pragmatis atau orang yang rela melakukan apa saja demi
demi keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya ada mudah tersebarnya hoax atau informasi palsu. Nah, seperti yang kita lihat juga kasus-kasusnya, kita lihat penyebaran hoax seperti informasi palsu, seperti peredaran berita yang tidak benar atau rumor. Nah, itu jadi lebih mudah tersebar gitu. Selanjutnya ada berkurangnya sosialisasi antar individu. Ini jelas tadi di poin pertama, yaitu individualistis, di mana orang menjadi kurang bersosialisasi dengan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu melemahnya budaya lokal. Nah, kenapa? Karena dalam globalisasi ini pastinya lebih mudah untuk menerima budaya lain atau budaya asing ke dalam budaya kita, sehingga budaya lokal kita bisa cenderung lebih bisa menghilang gitu. Jadi kita lebih mementingkan budaya yang datang dan menghilangkan budaya lokal kita. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.